Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan video ini aku mau melakukan rangkuman analisis real. Mungkin nanti video ini durasi panjang dan juga untuk suara lebih baik menggunakan headset agar lebih terdengar. Oke, di sini ada 8 lembar, maaf 7 mungkin atau 6. Nanti lembar ini aku taruh juga di atomoti.blogspot.com. Untuk lainnya nanti aku taruh di deskripsi. Oke, dari pertemuan ke-8 ini kita bacakan ya teman-teman. Nah, kita mulai dari akar dari bilangan real. Jadi apa sih akar dari bilangan real itu? Nah, dari lemma 2314 untuk setiap x, y elemen real dengan x, y-nya positif berlaku bahwa x kurang dari y jika dan hanya jika x kuadrat kurang dari y kuadrat ya. Jelas ya. Misal ini 4 kurang dari 16, 4 kurang dari 16, tentu dong misal ini 2 kurang dari 4. Oke. Lemma 2315 didefinisikan S sama dengan S, maksudnya S himpunan di mana X positif, X kuadrat kurang dari 2, berlaku bahwa S mempunyai supremum. Nanti ini pembuktiannya itu ada di grafnya. Mungkin kalau kalian mau minta grafnya bisa ke Gmail aku, alatstud@gmail.com. Teorema 2316 terdapat dengan tunggal, artinya hanya satu bilangan positif R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya dinyatakan bahwa R itu sama dengan akar 2, seperti itu. Teorema 2317 diberikan sembarang n elemen bilangan asli dengan n lebih besar sama dengan 2 berlaku R pangkat n sama dengan A. Jadi misalnya ini untuk setiap bilangan positif A terdapat dengan tunggal bilangan positif R. Jadi kalau misal n-nya itu 3 pasti ininya R pangkat n sama dengan A ya. Kenapa n-nya itu lebih besar dari 2? Kalau lebih besar sama dengan 2, kalau n-nya itu 1 nanti bukan tapi R. R pangkat 1 kan sama dengan R. Terus n-nya itu 0, tapi tidak mungkin kan kalau ini kan bilang asli. 0 nanti kan 1, tapi asli kok. Oke. Sifat R yang tidak dimiliki rasional, bilangan rasional. Sifat bilangan real yang tidak dimiliki oleh bilangan rasional, yaitu teorema 2318. Jika R kuadrat sama dengan 2, maka R itu bukanlah rasional. Pembuktiannya biasa ya, ada di graf semua itu sudah lengkap oleh Pak Najib ya teman-teman. Oke, lanjut. Pertemuan ini belum. Untuk setiap x, y elemen real dengan x kurang dari y, terdapat bilangan irasional z sehingga z itu di antara x dan y. Oke, pertemuan ke-9. Jadi di sini nanti sampai 13 ya teman-teman. Interval dan nilai mutlak. Definisi interval itu dibahas di 241. Kemudian di 242 karakteristik interval itu membahas bahwa sebuah interval itu bisa terbatas. Artinya terbatas itu dia misal kayak gini. Bentar. Jadi bisa dikatakan bisa dikatakan terbatas itu misal seperti ini.
A, B. Jadi terbatas, misal A, B, B-nya nggak ikut kayak ini. Terus misal kayak gini, A, B-nya ikut. Terus misal kayak gini, maaf, enggak ini coret ya. Misal kayak gini. Nah, terus kalau terbatas ke atas, itu yang kayak gini. Terbatas ke atas berarti, ini ya, koma A. A ikut atau tidak. Jadi kalau ini lambangnya kayak gini ya, dua ini. Terus terbatas ke bawah. Terbatas ke bawah itu misalnya ini B, maaf ya teman-teman, B. Simbolin B aja. Ini misal A. Ini misal kayak gini. Atau bisa juga kurung O, A, oke. Kalau tidak terbatas itu kayak gini, nah kayak gini ya, maaf ya kalau salah tahu kayak gitu. Contoh 243 itu menentukan semua bilangan real X sehingga X-1 kali X-2 lebih besar dari 0. Jadi bilangan X berapa yang dimasukkan ke sini itu berlaku lebih sama dengan 0. Ini juga. Terus di definisi 245 itu menerangkan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu ada dua kemungkinan. Di definisi nilai mutlak itu bernilai A jika A lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan bernilai min A jika A kurang dari 0. Misal A itu min 1, berarti min 1, hasilnya 1. Jadi tetap positif ya, walaupun A-nya itu min 1, nanti hasilnya itu tetap 1. Nilai mutlak min 1 sama dengan 1, seperti itu. Mutlak. Jadi teoremanya itu membahas seperti ini, dan setiap pernyataan ini nanti itu ada pembuktiannya, ada pembuktian dalam graf. Oke, lanjut. Definisi 247. Jarak antara dua bilangan real A dan B ditulis distance atau dalam bahasa Inggris A, B sama dengan ini nilai mutlak A min B. Contohnya jarak 1 dan min 2. Misal dari garis bilangan garis bilangan ya teman-teman. Garis bilangan itu dari 1 dan min 2 itu berapa sih jaraknya? Nah, jaraknya itu misal garis bilangan kayak gini ya. Ini 1. Ini 0. 1 min 2. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. 3 kan. Nah, menghitungnya itu 1 dikurangi min 2. Nilai mutlak 3. Jadi ada tanda mutlak. Kemudian letak samaan segitiga. Untuk setiap A, B elemen real berlaku nilai mutlak A plus B lebih kecil lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah B. Apa iya? Coba kita buktikan ya. Jadi kalau bukti secara apa ya? Ininya gitu lah. Ada di graf. Nah, coba kita cek. Misalnya 2 tambah 3. Bukan. 2 min 3. Coba A-nya 2. B-nya min 3. Nilai mutlak 2 min 3 apakah lebih kecil sama dengan dari 2 ditambah min 3? Ini sama dengan min 1 ya. 1. Ini 2 ditambah 3. 5. Wah, iya teman-teman. Jadi paham ya. Terus kita akan ke akibat 249.
Untuk setiap A, B elemen real berlaku nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan ini. Terus ini kurang dari sama dengan ini. Bisa membuktikan terlebih dahulu dengan seperti ya, dengan lebih mengecek dengan bilangan bilang. Tapi ada pembuktiannya secara apa ya? Lupa istilahnya itu. Jadi secara matematis. Contoh seperti tidak samaan yang melibatkan nilai mutlak ini. Contohnya ini. Jadi kalau ada bentuk misal ini bentuk sesuatu kurang dari ini nilai mutlak, bentuk nilai mutlak kurang dari A, maka nanti kita merubahnya ke bentuk seperti ini. Seperti ini min A. Jadi min A kotak kurang A, seperti itulah. Oke, lanjut aja. Jadi kenapa ini videonya agak rusuh ya teman-teman, soalnya kalau diulang mungkin semalaman nggak bakal kelar. Pertemuan ke-10, contoh kasus ketidaksamaan nilai mutlak. Contohnya seperti ini. Oke, ini berarti kayak dulu waktu SMA mungkin ya, kayak gini. Di min 7, ininya 7. Terus bagaimana caranya biar jadinya itu X. Terus kalau ini X min 1 kurang dari X. Kalau di bukunya itu membuktikannya itu dengan 3 kemungkinan ini, X kurang dari 0, X sama dengan 0, X lebih dari 0. Seperti itu. Lanjut. Pertemuan ke-11. Sifat dasar barisan konvergen. Proposisi 327, sifat ketunggalan limit barisan. Jadi limit barisan itu mempunyai sifat tunggal. Konsep himpunan terbatas. Definisi 328. Barisan X sama dengan Xn. Jadi yang namanya barisan itu definisinya itu memang seperti ini ya. Jadi X kapital sama dengan X kecil kurung X kecil n kurang tutup. Jadi kalian bisa lihat definisinya nanti di channel. Kenapa kayak gini? Itu penjelasannya ada di channel Ja'far Pereira. Nanti aku cantumkan linknya di deskripsi kalau nggak lupa. Dikatakan terbatas jika M positif sehingga Xn nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen asli. Dikatakan terbatas jika M positif sehingga M ini lebih besar dari sama dengan mungkin lebih besar sama dengan semua elemennya, mungkin seperti astagfirullahaladzim. Aduh, aku lupa teman-teman. Ini ya kayak gini ya. Proposisi 329, setiap barisan konvergen bersifat terbatas. Yang konvergen itu bersifat terbatas. Ini yang direvisi nih. Lanjut aja deh. 3210, barang barisan X sama dengan Xn dan elemen ini, kalian nggak usah kalau ada simbol kayak gini ya. Simbol ini itu ininya bahan Xm seperti itulah, dan M elemen asli yang asli. M pal dari X adalah barisan yang dinotasikan dengan Xm dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau X 3X, misal X itu barisan, yaitu barisan 1, 3, 5, 7, 9 sampai 2n-1, artinya barisan bilangan ganjil ya teman-teman. Maka berapa sih 3 tile dari X? 3 tile dari X itu artinya dimulai dari barisan ke-4, jadi 3 ditambah 1, seperti itu. Ini ya, dari Xm tambah 1, Xm sama dengan Xm plus 1, seperti itu. Misal ininya 4, berarti 4 tambah 1 berarti dari X5. Kalau ini 3 tile dari X, berarti artinya X
X3 sama dengan ini dari X4. 1, 2, 3, 4. Jadi dulu semua 7, 9, 10, 7, 9, 11, terus berapa? 13, 15, 11, sampai 2N-1. Paham? Coba kalau ini X 4-nya berapa? Ya betul, jadi 9, 11, 12, begitu. Diberikan sebarang barisan X sama dengan Xn dan M elemen N, berlaku bahwa M tal dari X yaitu Xm konvergen jika hanya jalan. Jadi intinya Xm atau M tal dari X ini bersifat konvergen jika X-nya itu konvergen, seperti itu. Jadi ditulis limitnya itu sama dengan X. Limit 5. Teorema 3, 2, 12. Diberikan sebarang barisan X sama dengan Xn dan X elemen real. Misalkan Y sama dengan Yn ada barisan bilangan negatif, artinya Yn lebih dari 0. Oke, ini lanjut aja, aku paham. Intinya di contoh ini wajib itu berikan contoh-contoh dan sangat bermanfaat buat pemahaman, tapi aku juga belum sempat memahami lebih. Lanjut aja ya, semoga ini kita paham. Oke, lanjut ke lemma 2412. Untuk setiap A, B elemen real dengan A, B positif, berlaku A sama dengan B jika A kuadrat sama dengan B kuadrat. Iya dong? Iya dong. Oke. Misal 4 sama dengan 4, ya berarti 2 sama dengan 2, ya kan? Oh, ini kayak bilangan mutlak tadi ya. Limit barisan bilangan real. Pengertian barisan. Ininya pengertian barisan itu seperti ini. Dinyatakan itu X sama dengan Xn. Bisa pula kita nyatakan X sama dengan dalam kurung XI, XC, XK, XL, XS, seperti itulah. Barisan konvergen definisinya. Definisi konvergen itu artinya dia itu punya limit. Jadi X dengan Xn artinya X ini adalah nilai limit dari Xn, hanya itu menuju tak hingga. Atau bisa ditulis, ininya enggak usah ditulis lah, seperti enggak lah. Contoh 322, diberikan konstan. Konstan itu artinya angka aja. Misal X sama dengan B, B-nya itu semua. Intinya barisan konstan itu misal X sama dengan 2. Jadi intinya itu di situ nilainya itu 2,2 seperti itu. Ini contoh-contoh yang sangat bermanfaat jika kita pelajari ya, pemahaman. Sifat kayak ini juga, ini ya teman-teman. Pertemuan ke-12, sifat barisan konvergen, proposisi 329, ini ada revisi. Contoh 320, diberikan barisan X sama dengan Xn dengan Fn sama dengan N untuk X divergen. X divergen berarti jika X sama dengan N untuk semua bilangan ACN. Tuh, belum kurang paham nanti ya teman-teman. Maaf. Oke, sifat-sifat barisan konvergen itu apa sih? Contoh ini ya, misal XY itu suatu barisan, suatu barisan. Misal X itu barisan apa gitu lah. Barisan X ditambah barisan Y artinya anggota-anggotanya itu dijumlahkan sesuai tempatnya. Misal ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku pertama, suku kedua, ketiga. Berarti penjumlahannya juga harus pertama sama suku pertama, suku kedua sama suku kedua, suku
dan lain-lain seperti itu ya. Contohnya gini, X min dari X sama dengan ini, Y sama dengan ini itu apa? Itu 1 min 1, 3 min 2, 1, 5. Jadi gampang banget kan? Misal AX, misal A-nya itu 2 nih, AX sama dengan AXN kan. Misal 2X berapa nilainya? Betul, 4, ulangi, 4, iya betul, 6, 10, iya betul, dan lain-lain ya. Dikali 2 nih, 2 kali 2N min 1. Oke, pasti paham kan yang ini? Lanjut, setiap barisan X kali Y adalah konvergen dengan limit barisannya itu si. Oke lah, seperti itu. Enggak jauh beda kayak tadi ya, kemungkinan ini ya. Diberikan barisan X sama dengan 1 plus 1 per N, berlaku bahwa X konvergen ke 1. Nah, ini pembuktiannya itu seperti ini. Kan ada X sama dengan 1 plus 1 per N. Nah, kita ambil bilangan, ambil himpunan, ambil barisan, yaitu Y dan Z. Kita butuh Y dan Z untuk membuktikan ini. Y itu kita tidak definisikan sebagai barisan konstanta yang di dalamnya itu 1,1,1 terus kalau Z itu 1 per N. Nah, kemudian kita jumlahkan Y dan Z ini, diperoleh 1 tambah 1, ya kan? 1 tambah 1, kenapa ini 1? Karena 1 per N, N-nya itu kan dimulai dari barisan asli 1 kan, 1 per 1, 1, terus 1 per 2, 1 per 3, 1 per N. Nah, kemudian karena ini 1 plus 1 per N, artinya ini itu barisan X, ya kan, 1 ditambah itu barisan X. Kemudian karena Y itu memiliki, Y itu konvergen ke 1, misal fungsi konstanta 2,2,2 maka konvergen ke 2. Misal 7,7,7,777 nya ke 7. Terus kalau 1 per N konvergennya 0. Kenapa? Karena jika N ke nilai yang tak terhingga, maka Z ini bernilai 0. 1 dibagi tak hingga kan 0. Jadi ketika Y tambah Z ini root X, maka X sama dengan 1 ditambah 0. 1 itu miliknya Y dan Z, dan 0 itu miliknya Z. Paham? Oke kan? Lanjut. Bentar. Contoh 3, 3, 4. Oh, ini kurang 2 teman-teman. Kurang 2. Diberikan ini barisan X sama dengan 1 min 1 per N, berlaku bahwa X konvergen ke 1. Iya, kayak tadi ya, kita butuh himpunan Y dan Z, barisan Y dan Z. Nah, ketika Y biar membentuk ini, itu ternyata Y dikurangi Z. Y dikurangi Z, Y itu konvergennya ke 1, Z itu konvergennya ke 0, maka 1 min 0, 1. Jadi X konvergen ke 1 terbukti. Contoh 335, seperti ini. Ada 2N plus 1 per N plus 5 plus 1 per N plus 5, berlaku bahwa X konvergen ke 2. Ini 2N plus 1 per N. Kenapa kita rubah ke bentuk per N per N? Ini kan sama dengan tidak merubah hasil kan, tidak merubah hasil dari ini, karena atas bawahnya itu dibagi N semua, yang nggak merubah hasil. Intinya seperti ini nih bentuknya, 2 plus 1 per N, ini 1 plus 5 per N, seperti itu. Karena intinya itu kita itu membuat ini itu menjadi barisan konvergen. Jadi 2 plus 1 per N itu kan barisan konvergen. Kenapa konvergen? Konvergen itu nilai itu semakin kecil, semakin kecil. Iya betul. Betul. Sebentar. Ya, ininya itu bilangannya itu semakin kecil. 1
kan 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian kalau ininya 2 kan jadinya 2,5. Terus ininya 3, 2 plus 1 per 3. Jadi semakin kecil aja. Paham? Sebentar ya, saya gambarkan. Bagaimana ini? Oh, oke. Sebentar ya teman-teman. Ini. Jadi tugas kita itu merubah ini menjadi elemen konvergen. Caranya itu dengan membagi dengan n. Ketika barisannya menjadi 2 per 1 per n, ini namanya barisan konvergen. Karena nilainya itu menurun. Kalau divergen itu naik sampai tak terbatas, makanya dinamakan divergen. Kalau konvergen itu menurun. Misal n-nya kita mulai kan dari 1 kan. N itu kan bilangan asli. Dimulainya sampai tak hingga kan misal. Nah, n 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. 2 tambah setengah. 2 setengah kan. Ini 2 tambah 1 per 3. Ini 2 tambah berapa? Ini sampai 2 tambah 0. Jadi nilainya itu semakin kecil. Ini konvergen kedua. Jadi ketika n-nya itu tak hingga, 2 ditambah 1 per tak hingga itu nilainya 2. Jadi konvergen kedua. Paham? Paham dong? Paham. 1 plus 5 per tak hingga artinya 5 dibagi tak hingga kan 0. Jadi konvergen ke 1. Paham ya? Jadi kalau ada bentuk A ditambah C per N, itu konvergen ke A. Ya. Maaf kalau ada salah kata. Salah penjelasan. X sama dengan konvergen ke A. X ini konvergen ke 2 dibagi 1, 2. Seperti itu. Mudah kan? Pertemuan ke-13. Kalau pertemuan ke-13 ini mungkin kurang lengkap. Rangkumannya belum selesai. Ini teorema membahas ini. Pertemuan ke-13, sifat barisan konvergen yang memanfaatkan relasi lebih besar sama dengan, dan sifat untuk mencari nilai limit barisan yang konvergen. Diberikan sebarang X sama dengan Xn, misalkan X konvergen ke X, jika maka X negatif. Oke, nanti ini dipahami lagi ya, aku juga belum begitu paham. Masih belum begitu membuka kembali. Ini teorema Apit. X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan C sama dengan Cn. Misalkan X dan Z berturut-turut konvergen ke X dan Z, dan X sama dengan Z, maka X, Y sama dengan ini, iya sih kalau di secara bayangan ya